sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 128 ayat 1 sampai 4, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali dalam doa pagi online. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk bersatu di dalam doa. Mari saudara kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini di mana Engkau menyediakan bagi kami. Bukan saja perjalanan hidup kami di hari ini, tetapi juga Engkau mengaruniakan kami firman-Mu yang menolong kami untuk memandu kehidupan kami. Tuhan, biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami, memampukan setiap kami untuk memahaminya dan memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami lemah, kami terbatas, tapi kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Roma pasal keempat ayat ke-6 sampai 13 yang menyatakan demikian, saudara. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai pembenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia bersunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jalan iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Saudara, sampai semikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara, tema pada doa pagi online pagi hari ini adalah bahagianya diampuni. Saudara, bicara tentang berbahagia diampuni,
Pernahkah saudara merasakan rasa bersalah? Saudara, tentu masing-masing kita pernah punya pengalaman mengalami rasa bersalah. Namun pertanyaannya, respon apa setelah kita merasakan rasa bersalah? Saudara, kalau kita melihat ada 3 tipe orang, kita bisa memperhatikan bagaimana orang-orang ini merespon rasa bersalah mereka. Orang yang pertama, saudara, saya katakan adalah orang yang merespon rasa bersalah secara positif. Orang-orang ini, saudara, ketika merasa bersalah, ia akan belajar introspeksi dirinya. Apa kesalahannya? Dan setelah itu melakukan pembaruan hidup. Nah, yang kedua, saudara, ini adalah orang yang punya rasa bersalah tetapi meresponnya dengan cuek. Orang ini memang merasa bersalah, tetapi kemudian melupakan begitu saja rasa bersalah yang ada di dalam dirinya dan dia melanjutkan kehidupannya. Dan yang ketiga, saudara, adalah orang yang merasa bersalah secara negatif. Orang ini akan merasa bersalah yang luar biasa. Namun tidak hanya itu, ketika dia merasakan rasa bersalah yang luar biasa, lalu dia melakukan tindakan-tindakan negatif di dalam hidupnya. Dan hal ini saudara ternyata menjadi sesuatu yang memprihatinkan. Kenapa? Karena sebenarnya rasa bersalah itu baik adanya. Kenapa? Karena kalau orang tidak punya rasa bersalah, maaf ya, orang bisa menjadi liar. Segala sesuatu ia akan melakukan apa saja. Tetapi ketika batinnya menyentuh dia dengan rasa bersalah, paling tidak dia akan belajar bagaimana untuk melakukan kehidupan yang lebih baik. Nah, masalahnya saudara, ada orang yang merasa bersalah berlebihan. Sehingga ketika memapaki kehidupannya, justru yang terjadi adalah dia menghadapi kehancuran. Kenapa? Karena dia tenggelam di dalam rasa bersalah yang berlebihan. Dan ini sungguh terjadi loh saudara. Ketika pada hari Jumat tanggal 18 April 2014, ada seorang pria berusia 52 tahun yang tewas gantung diri. Pria itu bernama Kang Min Kyu. Dia adalah seorang wakil kepala sekolah SMA Danwon yang ada di Korea Selatan. Nah, saudara, belakangan diketahui alasan kenapa dia sampai bunuh diri. Ternyata karena ia merasa ketika dia pergi dengan rombongan anak-anak muridnya, dan anak-anak muridnya itu mengalami tenggelam di laut. Demikian juga kapal feri yang ditumpanginya. Dan rupanya hanya Mr. Kang inilah yang selamat. Nah, di dalam keadaan dia selamat, karena dia juga ditolong orang, ternyata ada rasa bersalah berlebihan di dalam dirinya yang tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Sehingga dia langsung melakukan tindakan negatif, yaitu bunuh diri. Nah, saudara, karena itulah kita tidak boleh menganggap remeh atau menganggap kecil arti rasa bersalah yang ada di dalam diri kita. Sebagai seorang Kristen, kita harus mampu merespon rasa bersalah itu dengan tepat dan benar. Nah, hari ini kita bisa belajar hal itu dari seorang Raja Daud. Kita tahu bagaimana perjalanan hidup seorang Raja Daud, saudara. Raja Daud pernah mengalami satu situasi dia melakukan kesalahan atau dosa yang cukup besar. Dosanya itu karena dia melakukan perselingkuhan dengan Batsheba yang adalah istri dari anak buahnya atau tentaranya, yaitu Arya. Nah, pada saat itu juga seorang Raja Daud ini ternyata memiliki rencana jahat, ya. Dia sengaja memberi tempat di mana Arya akan mudah untuk dibunuh pada waktu ada peperangan. Nah, saudara, apa yang kemudian terjadi dengan Daud? Sebagai seorang yang sebenarnya hidup di dalam takut akan Tuhan, Tuhan memberikan di dalam diri Daud itu rasa bersalah. Nah, ini kalau kita perhatikan di dalam kehidupan Daud, kita melihat
Bagaimana saat itu Daud merasakan rasa bersalah itu? Di dalam Mazmur 32 ayat ketiga dia mengatakan, "Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu." Bahkan Daud merasa tangan Tuhan menekan berat. Nah, saudara, rasa bersalah ini ternyata begitu berat harus ditanggung oleh Daud. Tapi dia tidak berhenti sampai hanya tenggelam di dalam rasa bersalah. Dia mulai bangkit. Di dalam Mazmur 32 ayat kelima dikatakan, "Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Saudara, kita bisa menyaksikan di sini bagaimana sesungguhnya Allah adalah Allah pemurah. Allah yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap orang yang mau datang di dalam segala keterpurukan hidupnya dan mengakui segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan juga tertera di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 yang mengatakan, "Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat." Saudara, kenapa Yesus mau mati bagi saudara dan saya? Tidak lain karena Yesus merindukan kehadiran saudara dan saya untuk berbalik dari dosa dan kesalahan kita dan menjadi orang-orang yang hidup dalam pertobatan. Saudara, saat ini kita bersama-sama ada di dalam masa raya Paskah. Masa raya Paskah mengingatkan kita juga pada masa pertobatan. Nah, sudahkah pada saat-saat kita ada di dalam masa raya Paskah yang 40 hari lamanya itu, kita juga boleh datang di dalam kasih dan pertolongan Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapannya Tuhan dan mengakui segala keberadaan kita apapun diri kita di hadapannya, supaya kita beroleh pertobatan, supaya kita beroleh keselamatan. Nah, saudara, itulah kita menyadari bahwa kasih Tuhan begitu besar, pengampunannya begitu luas kepada kita. Namun orang seringkali bertanya, apa iya Yesus begitu mudah mengampuni kita? Saudara, betul. Yesus mengampuni kita 100%, tidak kurang dan tidak lebih. Kenapa? Karena memang kita pun tidak akan sanggup. Kita tidak akan sanggup menjawab segala apa yang Tuhan nyatakan di dalam kasih dan pengampunannya kepada kita. Kita hanya bisa datang di dalam keberserahan penuh kepada Tuhan, supaya di dalam anugerah dan rahmat-Nya yang sempurna, yang menganugerahkan pengampunan itu kepada kita. Nah, karena itu tinggal kita. Bagaimana kita mau datang dalam segala keberadaan kita kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita apapun itu bentuknya ke dalam tangan Tuhan, sehingga kita beroleh pengampunan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Sehingga pada saatnya, saudara, ketika kita mengakui dengan penuh sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi seorang seperti Daud yang berbahagia hidupnya karena diampuni dosa-dosanya. Saudara, mari datang di dalam kasih Tuhan, mari beroleh pengampunan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur karena sebagai anak-anak-Mu, Engkau tidak pernah memperhitungkan segala kesalahan kami. Dalam kemurahan-Mu, Engkau selalu mengampuni segala dosa-dosa kami. Padahal seringkali kami melupakan rahmat-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, agar pengampunan di dalam Yesus Kristus menjadi pendorong di dalam hidup kami untuk melakukan pembaharuan hidup dan melakukan yang terbaik dalam kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat dan panitia Hari Raya Gerejawi, agar hikmat Tuhan senantiasa turun atas mereka dan mereka mampu mempersiapkan berbagai ibadah-ibadah selama masa raya Paskah. Tolong agar umat Tuhan juga senantiasa mampu menghayati masa-masa prapaskah ini dalam pertobatan yang sungguh kepada Tuhan,
dan mereka mau memperbaharui karakter mereka agar semakin serupa dengan Kristus. Kami juga berdoa untuk kebersamaan Komisi Lanjut Usia di Villa Suwito dan retret katekisan tanggal 10-12 Maret di Villa Suwito juga. Tuhan berkatilah agar Tuhan melindungi setiap peserta yang ikut, karena kami tahu sekarang ini ada curah hujan yang cukup tinggi. Tuhan lindungi peserta untuk dapat mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, dan kami dapat bertumbuh bersama. Kami hidup dalam keakraban sebagai persaudaraan dalam Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami. Berikanlah karunia kasih dan pengampunan yang melimpah di dalam kehidupan kami sebagai keluarga. Biarlah hubungan-hubungan yang retak atau menjauh dalam keluarga dapat dipulihkan kembali, baik hubungan sebagai suami istri, orang tua anak, menantu mertua, dan sebagainya. Tuhan, kami juga berdoa bagi korban-korban kebakaran depo Plumpang. Tuhan, biarlah pemerintah kami memiliki solusi yang terbaik. Berdoa juga agar situasi keamanan di Papua dalam hubungannya dengan pemerintah dapat memiliki solusi yang terbaik bagi perdamaian di sana. Demikian juga kami berdoa agar karunia perdamaian bagi negara-negara yang bertikai, baik di Palestina, Rusia, dan Ukraina, agar tidak lagi jatuh korban warga sipil yang sebenarnya merindukan perdamaian. Tuhan, inilah seluruh doa yang kami naikkan. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.